Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Ini aku akan share latihan soal persiapan tes SKD Sekolah Kedinasan tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan di video kali ini adalah edisi les SKD yang pertama. Dan ini dia videonya. Soal nomor 1, 720, 720, 360, 120. Lalu di sini ada nilai yang akan kita cari berapa? 6 dan 1. Oke, untuk menjawab soal seperti ini adalah soal deret. Lalu kita lihat saja nih, beda dari masing-masing suku bilangannya gitu. 720 ke 720 ini dibagi dengan 1 nih teman-teman. Ini dibagi 1. Lalu 720 ke 360 itu dibagi 2. 360 ke 120 itu dibagi 3. Nah, jadi pembagiannya itu bertambah 1 gitu. Dari sini ke sini dia 1. Lalu ditambah lagi 1. Lalu tambah lagi 1 gitu untuk pembagiannya gitu. Pembagiannya. Nah, maka berarti dari sini 120 ke sini ke yang bilangan yang kita cari harus kita bagi tambah lagi 1 nih. Kalau sebelumnya 3 berarti di sini dibagi 4. Berarti untuk mengisi jawaban titik-titik ini tinggal kita bagi aja. 120 dibagi dengan 4. Kita bagi aja 12 dibagi 4 dapat 3. Nolnya ngikut jadi 30. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu 30. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, hasil dari 2 1/4 tambah 1 1/2 kali 2 2/3. Jadi ini pecahan campuran ya teman-teman. 2 1/4 ditambah 1 1/2 dikali 2 2/3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman ingat konsep kabatakur kali bagi tambah kurang. Jadi yang didahulukan adalah yang dikali dulu, yang ini nih teman-teman. Untuk mempermudah, teman-teman bisa rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini kita tulis lagi 2 1/4 ditambah, ini kita rubah menjadi 1 kali 2 2 tambah 1 3, jadi 3/2 dikali, ini kita kalikan 2 kali 3 6 tambah 2 8, jadi 8/3. Nah, kalau udah kita kalikan dulu nih yang ini 3 dikali 8, atau mungkin bisa disederhanakan dulu ya teman-teman. 8 kita bagi 2 nih sama yang bawah, 8 bagi 2 dapat 4. Berarti ini kita tulis lagi 2 1/4 ditambah 3 dikali 4/3 sama dengan 2 1/4 kita tulis lagi ditambah, ini kita kalikan 3 kali 4 12, 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, sekarang 2 1/4 ditambah 4 berarti hasilnya berapa teman-teman? Ya, hasilnya adalah 6 1/4. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B teman-teman, 6 1/4. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, jika P sama dengan 1/8 dari 5,12. Berarti kita selesaikan dulu nih sampai sini nih kalimatnya. Berarti P sama dengan 1/8 dari itu kita ganti dengan kali ya, kali 5,12%. Jadi 5,12%. Lalu di sini kita lanjut ada Q. Q itu 12,5%. Q 12,5% dari, berarti kali ya, dari 5,12. Nah, kalau udah, bagaimana hubungan P dan Q yang tepat? Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita bisa melakukan penyederhanaan baik itu bentuk P ataupun yang Q.
Oke, langsung saja. Ini 1/8 bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal ya, dengan menggunakan pembagian bersusun. 1 dibagi dengan 8. 1 dibagi 8 nggak bisa, buat 0, ini jadi 10. 8 dikalikan dengan 1 itu 8, kurang 10 kurang 8 dapat 2. Kita tambahin nolnya, 20 bagi 8 berarti dia dapat 2, 16. Ini dapat 4, kita tambahin lagi berarti dapat 5 nih. Berarti 1 dibagi 8 atau 1/8 itu sama aja nilainya dengan 0,125. Ini untuk P. Kali 5,12%, ini bisa dirubah jadi per 100. Dah, berarti P-nya kita buat seperti itu dulu. Selanjutnya sekarang yang Q. Yang Q kita rubah nih bentuknya. 12,5% sama aja dengan 12,5 per 100 dikali, ini tulis lagi 5,12. Nah, dari ini sebenarnya karena dia perkalian, yang Q itu bisa dibuat seperti ini. 12,5 dikali 5,12 per 100. Jadi yang per 100-nya itu bisa kita tulis di sebelah kanan ya, di 5,12-nya. Supaya apa? Supaya bentuknya sama nih. Yang P sama Q gitu. Bentuknya sama. Yang membedakan mana? Kalau P dia 0,125, kalau Q dia 12,5. Tentunya jika ini sama, yang ini sama dengan yang ini, yang kita lihat hanya yang ini aja nih. Yang P sama dengan 0,125, lalu yang Q itu 12,5. Pertanyaannya, apakah P kurang dari Q, atau P lebih dari Q, atau P sama dengan Q? Ya, jawabannya adalah P itu kurang dari Q. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4. A sama dengan 33,3% dikali 6,67. Sama seperti soal nomor 3, kita buat satu kalimat dulu nih yang A. A sama dengan 33,33%. Dari ini ya, kali 6,67. Ini A-nya. Lalu yang B itu 1/3 dari 6,67. Berarti yang B sama dengan 1/3 dari itu kali ya, 6,67. Kalau sudah, kita buat yang A ini ke dalam bentuk lain. Jadi A sama dengan 33,33%. Persen itu per 100 dikali 6,67. Kalau sudah, kita lihat yang B dulu nih teman-teman. Sekarang yang B sama dengan 1/3. 1/3 itu sama aja dengan 0,3333 terus banyak ya. Kita rubah ke dalam bentuk desimal biar sama dengan bentuk yang lain. Oke, kalau udah dikali 6,67. Sekarang kita lagi ke A ya. Yang A sama dengan yang ini 100, berarti karena dia dibagi 100, berarti kita maju ke depan nih komanya. Jadi 1, 2 gitu. Berarti di sini tinggal tambah 0. Jadi 0,3333 gitu kali 6,67. Nah, sekarang sudah sama nih bentuknya dengan yang sebelah kanan. Kita lihat ya teman-teman. Ini ada 6,67, di sini 6,67. Berarti ini kita abaikan, ini kita abaikan. Nah, sekarang kita fokus di sini nih, teman-teman, yang A. A itu sama dengan 0,3333. Yang A ini udah pasti ya, kan di soalnya sampai sini. Tapi lihat yang B, teman-teman. B itu 3-nya itu nggak berujung ya, jadi 0,3333 ini terus masih ada. Berarti A sama B hubungannya seperti apa? Apakah sama dengan ini? Tidak ya. Karena apa? Yang B ini
3-nya masih berlanjut, yang A udah stop gini di 4 digit terakhir ini gitu. Maka A dan B akan lebih besar yang mana? Ya, yang B, teman-teman. Jadi A itu akan kurang dari B gitu. Maka kita lihat nih pilihan jawabannya. Oh, ini maksudnya A sama B ya. Oh, berarti ini P nih. Ini ada kekeliruan di soalnya nih, teman-teman. Nah, berarti ini P kurang dari Q. Maka yang mana nih jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. P kurang dari Q. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 12 hari, dibutuhkan 8 orang pekerja. Apabila proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu setengah hari, maka banyaknya pekerja yang dibutuhkan adalah. Untuk tipe soal nomor 5 adalah soal perbandingan berbalik nilai. Langsung saja untuk menjawabnya di sini aku pakai bantuan tabel saja. Berarti di sini ada hari dan ini ada jumlah pekerja. Oke. Untuk hari tadi ada 12 hari, itu untuk 8 pekerja. Sedangkan yang ditanyakan adalah jika mau selesai dalam setengah hari. Nih, teman-teman. Maka waktu yang akan maka jumlah pekerja yang dibutuhkan berapa nih? Tambahannya ya. Nah, maka jumlah banyaknya pekerja yang dibutuhkan adalah berapa? Oke, langsung saja. Kita buat langsung saja ke dalam perbandingan. Yang ini menjadi 12 berbanding 1/2 sama dengan yang kanan kita balik. N-nya di atas, 8-nya di bawah. Berarti kalau udah tinggal N sama dengan 8-nya ke kiri ya. Ke sini nih, disatuin ke sini. Berarti 12/1/2 dikali 8. N sama dengan, nah yang ini kita rubah dulu nih teman-teman untuk bentuknya. Berarti 12 dibagi 1/2 dikali 8. N sama dengan yang bagi ini kita rubah ya menjadi kali nih teman-teman, yang bagi ini. Berarti 12 dikali 2-nya jadi dibalik nih, 2 di atas 1 di bawah kali 8. Kalau udah N sama dengan kita kaliin aja 12 dikali 2 lalu dikali 8. 12 dikali 2 itu 24 dikalikan 8. Kita cari nih 24 dikali 8. Kita menggunakan perkalian bersusun. 8 dikali 4 32. Simpan di sini 3. 8 kali 2 16 tambah 3 19. Jadi 192 orang pekerja, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 6, diketahui sebuah mobil membutuhkan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 90 km. Oke, sampai sini dulu. Kita buat ke dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah. Di sini ada bensin, lalu ada jaraknya. Bensinnya tadi 15 liter untuk 90 km. Nah, selanjutnya apabila mobil tersebut memiliki kapasitas tangki 20 liter dan terisi penuh, bensin yang tersisa di tangki setelah menempuh jarak 72 km adalah. Nah, teman-teman, untuk mencari soal ini untuk nomor 6 mencari jawabannya, kita menggunakan perbandingan, tetapi di sini menggunakan perbandingan senilai. Nah, di sini ada informasi telah ditempuh 72 km. Untuk bensinnya ya, untuk bensinnya itu kapasitasnya semuanya itu adalah 20 liter. Berarti kita akan mengurangkan 20 liter ini dikurangi dengan yang sudah terpakai jika sisanya itu adalah 72 km lagi gitu. Berarti kita tulis saja di sini 72 km. Berarti kita harus ngitung sisanya dulu ya. Berarti ini N nih. Karena dia perbandingan senilai, jadi langsung saja ini 15 per N sama dengan 90 per 72.
Oke, kalau udah kita kali silang 15 dikali 72 sama dengan 90 dikali N. Karena yang akan kita cari adalah N-nya, maka 15 dikali 72 kita pindahin nih. 90 yang di sebelah kanan ke kiri, berarti jadi bagi ya. Dibagi 90. Kalau sudah, kita perkecil aja dulu. 15 bisa kita bagikan ya. 15 bagi 15 dapat 1. 90 dibagi 15 dapat 6. Berarti sisanya 72. 72 bisa kita bagi 6. 72 dibagi dengan 6. 6 dikalikan 10 dapat 60. Kita kurangkan jadi 12. 6 dikali 2 ya, dapat 12. Berarti 0. 10 ditambah 2, 12. Jadi 72 dibagi 6 itu dapat 12. Jadi N-nya sama dengan 12, teman-teman. Nah, sekarang 12 ini adalah sisanya 12 liternya itu. Maka apabila mobil tersebut memiliki kapasitas tangki 20 liter dan terisi penuh, bensin yang tersisa di tangki setelah menempuh jarak 72 km adalah, berarti tinggal kita kurangin aja nih. Yang 20 liter tadi, 20 liter dikurangi yang barusan nih, 12 liter yang sudah terpakai. Maka 20 dikurangi 12, 8, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 7, keran A dapat mengisi satu drum sampai penuh dalam waktu 15 jam. Jadi langsung saja di sini diketahui A itu bisa terisi penuh 15 jam. Lalu keran B dapat mengisi drum yang sama sampai penuh dalam waktu 9 jam. Yang B itu 9 jam. Apabila keran A dan keran B bekerja bersama-sama, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi drum tersebut sampai 2/3 bagiannya ya? Oke, langsung saja untuk menjawab soal ini gitu ya. Tinggal kita mencari ya. Kita misalkan X nih yang akan kita cari. Maka X jika dikerjakan bersama-sama, berarti rumusnya tinggal ini nih. 1/X sama dengan kita tambahin aja 1/15 ditambah 1/9. Yang akan kita cari adalah X jika dalam waktu penuh ya. Gitu, kedua-duanya ini dipakai ya, keran A sama keran B, tapi diisi secara penuh, belum yang 2/3 bagiannya gitu. Berarti 1/X sama dengan, untuk teman-teman yang menemukan penjumlahan seperti ini ya, yang pembilangnya 1, cukup kita tulis yang ini 9, jadi di sini ya, jadi 9 per ditambah yang ini 15 di atas gitu, kita tukar posisinya per. Nah, pernya itu kita kalikan aja 15 dikali 9. 15 kali 9. Atau untuk lebih mudah, nulisnya jadi gini nih. 1/X sama dengan 9 ditambah 15 per 15 dikali 9. Nah, kalau udah, kita tulis lagi 1/X sama dengan 9 ditambah 15, 24 per 15 dikali 9. Untuk mempermudah, kita bisa bagi nih, sederhanakan 24 dibagi 3 dapat 8. 9 dibagi 3 dapat 3. Gitu. Jadi 1/X bisa ditulis seperti ini, 8 per 15 dikali 3. Berarti sama dengan 8 per 15 kali 3, 45. Yang kita cari adalah X, maka kita balik nih. X sama dengan yang ini kita balik juga. Jadi 45/8 jam. Nah, jika dilakukan bersama-sama ya, teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah jika 2/3-nya bukan penuh gitu. Tinggal kita cari aja nih, 2/3 dikali 45/8. Kalau udah, ini bisa kita bagi 45 bagi 3 dapat 15. 8 kita bagi nih, ini dapat 4. Jadi 15/4 jam. Nah, kita lihat nih, karena di pilihannya tidak ada ya, jadi teman-teman bisa tulis nih, jawabannya adalah 15/4 jam.
Untuk teman-teman yang bingung kenapa ini nggak ada pilihannya, ini saya ambil dari buku atau juga dari kisi-kisi juga, dari yang update juga soal-soal. Jadi biasanya ada mungkin kekeliruan dalam pengetikan jawabannya. Jadi ini biasa ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang belajar otodidak, tetap perlu lihat, cek baik itu video YouTube atau apalagi mungkin ada yang bisa ditanya supaya tidak bingung kalau misalkan menemukan soal dengan pilihan jawaban yang seperti ini ya, yang keliru. Oke. Ini dia untuk soal nomor 7. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. 8. Sebuah kemeja didiskon 2 kali secara berturut-turut, yaitu 20% dan 30%. Diskon total kemeja tersebut adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, jadi teman-teman harus lihat ya, jadi 2 kali diskon, jadi bukan 20% tambah 30% gitu, nggak bisa ya. Jadi kita misalkan yang pertama ya, diskon pertama itu adalah 20%. Kita misalkan harga sebuah kemeja ini adalah 100. Kita misalkan dulu untuk lebih mempermudah gitu. 100 itu maksudnya 100% ya. Kita misalkan, kita nggak tahu harganya berapa. Berarti 20% dikalikan dengan 100. Berarti ini kita rubah jadi 20 per 100 dikali 100. Ini coret sama dengan 20. Terus yang kedua, diskon. Ini diskon ke-1, ini diskon kedua, yaitu 30 per 100 atau 30% dari, nah 100 ini sudah dikurangi tadi diskon, yaitu 20, gitu. Maka 30 per 100 dikali 100 dikurang 20, 80. Kita coret nolnya atas 2, bawah 2, tinggal 3 dikali 8, 24. Nah, sekarang tinggal tambahin aja 20 sama 24. Kita tambahin nih. 20 ditambah 24 hasilnya 44%, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9, soal terakhir di video kali ini. Mamat berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 07. Berarti di sini waktu keberangkatan adalah 07.00. Dengan kecepatannya 50 km per jam. Ini untuk Mamat ya. Mamat itu 50 km per jam. Lalu kita lihat pada waktu yang sama, Slamet itu melakukan perjalanan dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, sekarang jika antara kota A ke B jaraknya itu 132 km, berarti jarak 132 km, maka mereka akan bertemu di perjalanan pada pukul berapa? Nah, caranya tinggal dijumlahkan saja. 50 ditambah 60 yaitu 110 km per jam. Yang ditanyakan adalah pertemuannya, tinggal teman-teman bagi jaraknya dibagi kecepatan, maka jaraknya 132 dibagi 110. 132 dibagi dengan 110 yaitu 1,2 teman-teman. 1,2 jam. Nah, kita tinggal lihat aja 1,2 jam itu berarti 1 jam ditambah ini 0,2 jam ya, 0,2 jam. 0,2 jam itu berapa menit? 1 jam ditambah 0,2 itu dikali 60 menit nih. Jadi 1 jam ditambah 0,2 dikali 60, 12 menit. Nah, berarti waktu yang ditempuh adalah 1 jam ditambah 12 menit. Tinggal teman-teman lihat nih, waktu keberangkatannya adalah jam 7. Jika waktu yang ditempuh adalah 1 jam 12 menit, maka pukul berapa nih akan bertemunya? Apakah A, B, C, D, atau E? Teman-teman bisa tulis di komentar. Dan thank you udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Di video kali ini udah share 9 soal dan tunggu video pembahasan lainnya seputar persiapan tes SKD TIU Sekolah Kedinasan tahun 2024. Thank you udah nonton, dadah!